Bacaan kita hari ini berasal dari dua tempat yaitu Wahyu pasal 11 ayat 6 dikatakan, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Kedua berasal dari Keluaran 9 ayat 14. Keluaran pasal 9 ayat 14 dikatakan, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Inilah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Melalui bacaan yang telah kita baca hari ini, saya ingin membagikan sebuah pesan dengan judul tulah-tulah. Tulah-tulah. Ada tulah-tulah yang kita lihat dalam kitab Wahyu yang akan terjadi di dunia ini, dan tulah-tulah itu akan menghakimi orang-orang yang jahat. Tetapi pada saat yang sama mereka akan menjadi penyebab dan panggilan bagi umat Allah untuk keluar dari kota dosa itu, dari kota besar Babel. Mari kita baca beberapa ayat lagi dalam Wahyu yang menyebutkan tentang tulah-tulah ini. Wahyu 16 ayat 9. Wahyu 16 ayat 9 dikatakan, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Juga Wahyu 16 ayat 21, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Juga Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Juga Wahyu 18 ayat 8, sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan terakhir Wahyu 21 ayat 9 dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadanya, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepada pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi tulah-tulah ini mirip dengan tulah-tulah yang Allah lakukan di tanah Mesir untuk menghakimi Firaun dan sekitarnya dan negaranya, tanahnya. Dan pada saat itu pada saat yang sama Allah membawa keluar umat Israel dari Mesir dan dari perbudakan itu. Maka kiranya kita juga keluar dari kota dosa kita, tempat-tempat dosa kita saat kita melihat Allah bekerja di zaman kita. Jadi mulai hari ini kita akan menghabiskan beberapa minggu ke depan untuk mempelajari tentang ke-10 tulah itu satu persatu dari materi yang dapat kita temukan dalam buku ke-8 dari seri Sejarah Penebusan, yaitu penggenapan perjanjian suluh, 10 tulah keluaran, dan penggenapan masuk ke tanah Kanaan. Itulah judul bukunya, dan melalui 10 tulah ini, coba kita pikirkan bagaimana hal itu berhubungan dengan nubuatan-nubuatan dalam Wahyu, dan bahkan dengan kehidupan di zaman yang kita jalani saat ini. Jadi Allah menggunakan 10 tulah untuk menghakimi Mesir dan menyelamatkan umatnya Israel. Dan pada akhirnya pekerjaan penghakiman Allah juga akan menjadi keselamatan pada saat yang sama bagi orang-orang Kristen sejati yang mengikuti Yesus sampai akhir. Tetapi dunia seperti Firaun tidak akan menyerah, tidak akan membiarkan umat Allah pergi. Dan maka ikatan-ikatan Mesir, ikatan-ikatan dunia ini yang kita jalani sekarang, yang kita terikat dengannya, kita diperbudak dengannya, itu tidak akan mudah melepaskan kita. Dan itulah sebabnya Allah mengirim tulah-tulah ini untuk menghakimi Mesir, untuk menyebabkan Firaun melepaskan umatnya.
Dan dalam Wahyu, pada akhir zaman, hal yang sama akan terjadi. Orang-orang jahat tidak akan bertobat. Mereka akan menghujat nama Allah, bahkan saat mereka menderita melalui tulah-tulah ini. Tapi umat Allah akan terbangun dan bertobat. Jadi saya berdoa agar Anda dan saya akan menjadi umat Allah yang akan bertobat ketika kita menyaksikan, ketika kita mengalami dan melihat hal-hal yang Allah lakukan untuk menyelamatkan kita. Jadi, mari kita bahas 10 tulah dengan cepat. Kita akan membahasnya secara rinci di minggu-minggu berikutnya. Pertama, air sungai Nil berubah menjadi darah. Itu ada di Keluaran 7 ayat 14-25. Kedua, tulah katak. Kata-kata keluar dari sungai Nil dan masuk ke rumah-rumah orang Mesir dan masuk ke meja-meja dan tempat tidur. Itu ada di Keluaran 8 ayat 1-5. Selanjutnya, ketiga, tulah nyamuk. Seperti kutu atau tungau, ini Allah telah memberi peringatan sebelum memberikan tulah yang ini. Itu ada di Keluaran 8 ayat 16-19. Keempat, tulah lalat. Lalat berkerumun dan mengisi udara dan rumah-rumah. Dan di mana-mana tempat orang tinggal ada lalat kan? Itu ada di Keluaran 8 ayat 20-24. Kelima, penyakit sampar pada ternak. Dan karena penyakit sampar ini, binatang-binatang ternak mati. Itu ada di Keluaran 9 ayat 1-7. Keenam, bara-bara pada manusia dan binatang. Bara dan lepuh. Itu ada di Keluaran 9 ayat 8-12. Dan yang ini juga peringatan diberikan sebelum tulah itu turun. Ketujuh, guntur dan hujan es pada manusia. Rumah-rumah dan ladang-ladang dan pada dasarnya tidak hanya membunuh orang, tetapi juga merusak semua tanaman. Itu ada di Keluaran 9 ayat 8-35. Kedelapan, tulah belalang. Akhir-akhir ini kita mendengar tentang belalang di Afrika kan. Begitu belalang lewat, semua tanaman mereka semuanya dimakan dan tumbuh-tumbuhan semuanya mati dan hancur kan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Itu ada di Keluaran 10 ayat 1-20. Kesembilan, kegelapan tebal yang dapat dirasakan menurut Alkitab. Dan itu menurut Alkitab itu begitu tebal sehingga dikatakan bahwa itu dapat dirasakan kegelapannya. Begitu tebal sampai bisa dirasakan. Jadi seperti kebutaan. Jadi kita tidak bisa melihat apapun selama 3 hari dan ke-9 ini peringatan juga diberikan sebelum tulah itu turun. Jadi yang ketiga, ke-6 dan ke-9 peringatan diberikan. Jadi yang ke-9 ada di Keluaran 10 ayat 21 dan 29. Terakhir yang ke-10, kematian semua anak sulung manusia dan hewan. Keluaran 11 ayat 5. Jadi apa artinya ini dan apa yang Allah lakukan melalui tulah-tulah ini? Pertama, mari kita pikirkan dulu tentang istilah-istilah yang digunakan untuk merujuk pada tulah-tulah ini. Jadi poin pertama adalah pengantar tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Karena ke-10 tindakan Allah ini, ke-10 hal yang Allah lakukan secara tradisional, kita menyebutnya sebagai tulah. Dari Keluaran 7-11 kita menyebutnya 10 tulah. Tetapi sebenarnya kata tulah hanya digunakan sekitar 4 kali. 4 kata yang berbeda digunakan hanya beberapa kali untuk merujuk pada peristiwa-peristiwa ini atau tindakan-tindakan Allah sebagai tulah. Jadi Keluaran 9:14, kata Ibrani magepah digunakan. Kata Ibrani magepah digunakan, magepah. Dan di Keluaran 11 ayat 1, kata nega yang digunakan. Dan akar yang sama dalam Keluaran 12 sampai 3, Keluaran 12 ayat 13 yang digunakan adalah negev. Negev yang digunakan. Dan itu berarti memukul, menyerang, atau tulah. Dan kata-kata ini digunakan dalam Keluaran 8 ayat 2, dan juga Keluaran 7 ayat 27, dan juga Keluaran 12 ayat 13, dan juga pasal 12 ayat 23 dan 27 dan seterusnya. Tapi tidak begitu sering digunakan karena jadi ini,
Itu adalah tulah dari perspektif orang Mesir, tetapi dalam perspektif umat Allah dan dalam maksud Allah, itu bukan tulah, itu bukan hanya penghakiman. Jadi apa istilah-istilah yang lebih banyak digunakan? Mereka adalah oath dan moped. Oath berarti tanda-tanda dan moped berarti mujizat. Jadi, ini adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Allah lakukan. Kadang-kadang digunakan secara terpisah, yaitu tanda atau mujizat, dan kadang-kadang digunakan bersama-sama, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan mereka mungkin tampak mirip dalam artinya, tetapi mereka sedikit berbeda. Jadi ketika mereka disatukan, mereka memiliki sebuah tujuan. Jadi mujizat, moped, kata mujizat dalam bahasa Ibrani adalah moped, dan ini menarik perhatian pada aspek-aspek yang tidak biasa dari tindakan-tindakan ini. Sesuatu yang manusia tidak benar-benar bisa lakukan sendiri, dan mungkin Anda menyebutnya sebagai supernatural, atau menakjubkan, sesuatu yang membuat Anda heran, sesuatu yang membuat Anda takjub dan kagum, yang berarti bahwa ini adalah sebuah tindakan khusus yang Allah ambil, bahwa Allah campur tangan dan melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Dan mengapa Allah melakukan hal-hal itu? Untuk membuat kita heran, untuk membuat orang heran. Siapa yang melakukan ini? Siapa ini yang sampai dia bisa melakukan hal seperti itu? Dan mengapa dia mengambil tindakan-tindakan khusus ini? Jadi itu menunjukkan kepada kita sebuah urgensi, menunjukkan kepada kita bahwa waktunya sudah dekat, menunjukkan kepada kita bahwa orang yang melakukan pekerjaan itu pasti istimewa, pasti supernatural, pasti Allah atau ada Allah di belakangnya atau di belakang yang terjadi. Lanjut, tanda-tanda dalam bahasa Ibrani adalah oath, dan dalam bahasa Yunani kita tahu bahwa itu adalah semeion. Dan tanda-tanda menyoroti potensi tindakan-tindakan ini untuk menunjuk pada sesuatu yang lain, sesuatu. Jadi tanda-tanda memiliki makna dan tanda-tanda menunjuk pada sesuatu, ya kan? Pada hal yang sebenarnya. Jadi ketika Yesus melakukan tanda-tanda itu untuk tujuan menunjukkan kepada orang-orang yang tidak bisa melihat, membantu orang-orang yang tidak bisa memahami secara rohani siapa dia, dan tanda-tanda ini menunjuk pada Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan jadi itu mengandaikan tersembunyinya atau transendensi Allah untuk menunjukkan bahwa Allah ada di sana. Dan bukan hanya itu adalah tanda dari hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi tulah-tulah yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir, mereka memenuhi tujuan selama waktu itu. Tetapi pada saat yang sama melambangkan atau menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi, tulah-tulah Mesir memiliki potensi untuk memberitahu Firaun sesuatu tentang Allah, bukan hanya Firaun tetapi juga kepada orang-orang Mesir dan bahkan kepada orang-orang Israel untuk mengatakan sesuatu tentang Allah. Siapa dia dan apa yang Allah inginkan? Jadi fakta bahwa Firaun melewatkan kesempatannya, dia menolaknya, dan bahkan setelah melihat mujizat-mujizat ini, bahkan setelah melalui dan mengalaminya, dia menolaknya. Dan itulah sebabnya pada akhirnya dia juga dipukul. Jadi dia menolak dan melewatkan kesempatan ini seperti orang-orang Israel dalam Alkitab yang menolak Yesus. Setelah melihat dan mengalami semua yang dia lakukan dan mendengarkan semua ajaran yang dia berikan, jadi saya berdoa agar Anda dan saya tidak akan melewatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu berapa banyak lagi kesempatan yang akan diberikan kepada kita. Ada banyak tanda dan mujizat dan lebih kuat daripada tanda dan mujizat adalah firman Allah yang sedang diajarkan dan diberikan kepada kita. Jadi firman Allah lebih kuat daripada tanda dan mujizat yang kita lihat. Kedua, mari kita pikirkan tentang tujuan 10 tulah. Apa tujuan dari 10 tulah? Satu, pertama tujuan dari tulah-tulah adalah untuk menyatakan kuasa Allah kepada dunia, kepada orang Mesir dan kepada orang Israel, dan juga kepada seluruh dunia, kepada semua orang lain yang sedang menonton. Kita lihat di Keluaran 7 ayat 17, 8 ayat 10, 9 ayat
ayat 14 dan 10 ayat 1-2. Terus-menerus Allah mengulangi dan mengingatkan mereka alasan mengapa dia memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ini, yaitu agar mereka dapat datang untuk takut kepadanya, agar mereka dapat datang untuk mengenal dia, agar mereka dapat datang dan bertobat di hadapannya. Jadi ini mengungkapkan bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya Allah di seluruh dunia. Keluaran 8 ayat 19 dikatakan, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Dilihat, bahkan para ahli sihir yang melakukan sihir dan mujizat, mereka berkata, ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Allah. Kita tidak bisa menirunya. Tapi hati Firaun mengeras dan dia tidak mendengarkan mereka seperti yang Tuhan katakan. Kita lihat. Di Keluaran 9 ayat 16 dikatakan juga, berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Alasan mengapa Allah ingin kuasanya dan namanya dapat dilihat dan dinyatakan adalah agar orang-orang dapat datang kepadanya dan dipulihkan dan ditebus. Bukan agar dia dapat memerintah atas mereka seperti raja manusia yang serakah, tapi hanya dengan datang kepadanya, hanya dengan mengakui Allah dan percaya kepadanya kita dapat diselamatkan dan kita dapat ditebus. Kedua, untuk menghakimi otoritas-otoritas dunia, Allah menghakimi hal-hal dan bangsa-bangsa yang memperbudak Israel dan menyebabkan mereka melupakan identitas mereka dan kehilangan iman mereka. Karena di Mesir, karena cara hidup mereka, orang Israel menjadi budakan di situ, dan karena itu mereka kehilangan identitas sejati mereka tentang siapa mereka sebagai umat Allah, sebagai anak sulung Allah. Jadi mereka kehilangan harapan dan identitas mereka tentang siapa nenek moyang mereka. Ingat, mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan janji-janji yang Allah berikan kepada mereka, warisan rohani, warisan tanah yang Allah janjikan kepada mereka, mereka lupa tentang semua itu. Dan mereka terlalu sibuk, terlalu terjebak hidup sebagai budak. Dan karena mereka tidak bisa memelihara Sabat, mereka tidak bebas untuk beribadah kan saat itu, dan itu menyebabkan mereka untuk lupa menyembah Allah. Sekali, 2 kali Anda berhenti menyembah Allah, maka Anda akan terbiasa dengan itu. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apa hal-hal yang memperbudak kita hari ini? Apa identitas kita? Apa identitas Anda? Apa yang memutuskan identitas kita? Apakah jumlah uang di rekening bank kita yang memutuskan siapa identitas kita? Apakah itu identitas kita, identitas uang, jenis mobil yang kita kendarai? Apakah mobil kita menentukan identitas kita? Atau jenis pakaian bermerek yang kita pakai? Apakah itu pekerjaan yang kita miliki atau perusahaan yang Anda miliki? Atau jenis rumah yang kita tinggali? Dan memang hal-hal ini mempengaruhi identitas kita, tapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita harus ingat di mana rumah kita, rumah kekal kita, kemana kita akan kembali dan dari mana kita berasal. Mengapa kita hidup di dunia ini? Apa tujuan saya? Allah akan menghakimi apapun yang menjadi Tuhan kita, yang menggantikan Allah di hati kita, dalam hidup kita. Dan jika hidup kita tergantung pada hal itu yang Allah hakimi, kita juga akan dihakimi bersama dengan mereka. Itulah yang terjadi di Mesir. Mereka yang bergantung pada dewa-dewa ini, mereka yang bergantung pada otoritas-otoritas ini, mereka dihakimi bersama. Tetapi orang Israel, Allah telah memberi mereka kesempatan, peluang, cara untuk memutuskan ikatan itu melalui Paskah. Paskah pada dasarnya adalah pemulihan ibadah, pemulihan identitas mereka. Jadi tujuan ketiga adalah untuk menghakimi hal-hal yang manusia buat menjadi ala-ala mereka dan memberikan penghargaan untuk kesejahteraan mereka. Jadi mereka lebih menghargai ala-ala mereka yang mereka buat sendiri daripada Allah sejati. Jadi Allah kan yang memberkati, Allah yang menyediakan, tetapi orang-orang menjadi takayul dan memberikan penghargaan dan keilahian kepada hal-hal atau pohon-pohon atau binatang-binatang yang berbeda dan makhluk-makhluk yang berbeda. Jadi mereka membuat berhala dan memberikan penghargaan keilahian itu kepada berhala mereka.
Mereka percaya bahwa apa yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri memiliki semacam kekuatan di dalamnya. Kita lihat di Kejadian 15 ayat 14, Kejadian 15 ayat 14 dikatakan, tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Juga Keluaran 12 ayat 12 dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Juga Bilangan 33 ayat 4 dikatakan, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Jadi orang Mesir melayani lebih dari 80 hewan dan hal-hal yang merayap sebagai Allah-Allah mereka, terutama yang keluar dari sungai Nil. Jadi mereka melayani Allah-Allah ini untuk mendapatkan kelimpahan, kesuburan, dan berkat hidup mereka. Dan tentu saja semua berkat ini terbatas pada berkat fisik, berkat di bumi saja. Dan orang Mesir juga melayani matahari sebagai Allah mereka. Matahari, bulan, bintang-bintang, itu semua menjadi Allah mereka. Mereka melayani dan juga menyembah sungai Nil sebagai Allah kelimpahan. Yesaya 23 ayat 3 sebagai referensi. Lalu Firaun, mereka juga menyembah Firaun sebagai Allah terbesar Mesir. Dan kata Firaun berarti rumah besar. Yehezkiel 29 ayat 3 sampai 4 sebagai referensi. Dan melalui tulah-tulah ini, Allah menghakimi dan memukul semua dewa-dewa ini yang manusia buat. Lalat, nyamuk, katak, sungai Nil, dan bahkan Firaun. Jadi Allah menghakimi ini semua. Allah-Allah yang mereka buat. Lalu tujuan keempat, agar mereka tahu bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah kita. Keluaran 18 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan terakhir, tujuan kelima, itu adalah peringatan terhadap mereka yang mengutuk Israel, yang mengutuk umat Allah. Yosua 2 ayat 9-10 dan 1 Samuel 4 ayat 8 sebagai referensi. Jadi, ketika kita menjadi umat Allah, Allah akan melindungi kita. Allah bahkan akan menghakimi sebuah bangsa demi menyelamatkan umatnya sendiri. Dan poin besar ketiga, mari kita pikirkan tentang makna penebusan dari tulah-tulah atau signifikansi penebusan dari tulah-tulah ini. Jadi apa arti tulah-tulah ini? Tulah-tulah ini diberikan sebagai tanda untuk mengisyaratkan dan menubuatkan penghakiman dan peristiwa yang akan terjadi di masa depan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Wahyu 16 ayat 4, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Sama seperti tulah pertama di Mesir, air menjadi darah. Wahyu 16 ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Kita melihat katak di antara 10 tulah, ya kan, yaitu di tulah kedua. Juga kita lihat di Wahyu 16 ayat 2 dikatakan, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawanya ke atas bumi, maka timbullah bisu yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Bukan hanya penyakit sampar, tapi bisu pada manusia dan binatang. Lanjut, Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Hujan es. Ya kan? Wahyu 16 ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tata binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Wahyu 9 ayat 20-21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka
itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi, hati banyak orang mengeras seperti Firaun. Dan ini kita lihat terjadi di Wahyu juga. Wahyu 9 ayat 15 dikatakan, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi pada akhirnya, seperti itulah terakhir, akan ada kematian bagi mereka yang tidak bertobat. Jadi ini adalah penghakiman terhadap mereka yang tidak masuk ke dalam ranah hukum Allah dan melihat bahwa itu baik, bahwa hukum Allah itu baik. Jadi saya membawa kita kembali ke Kejadian pasal 1 dan 2, Kejadian pasal 1 dan 2, terutama Kejadian pasal 1. Kita melihat pekerjaan penciptaan Allah selama 6 hari, lalu istirahat pada hari ke-7. Dan saya telah menyebutkan bahwa ini adalah lambang dan nubuatan dari seluruh sejarah penebusan. Dan jadi ini pada saat yang sama, seperti itu adalah kisah penciptaan, itu juga kisah penebusan. Kisah tentang bagaimana Allah melakukan pekerjaan penebusan. Dan dalam pekerjaan penciptaan ini, Allah menciptakan sesuatu yang menjadi pusat pemisahan. Pemisahan antara baik dan jahat. Pemisahan antara terang dan gelap. Pemisahan antara air di atas dan air di bawah. Pemisahan antara tanah dan laut. Pemisahan antara makhluk-makhluk di udara dan makhluk-makhluk di laut. Dan pemisahan binatang-binatang buas dan hewan dan seterusnya. Jadi melalui pemisahan-pemisahan ini, Allah melakukan pekerjaan penebusan, menebus mereka yang dalam kegelapan ke dalam terang, menebus mereka yang di air di bawah menuju ke air di atas, yaitu untuk dilahirkan kembali. Tetapi mereka yang tidak berubah, mereka yang tidak melalui transformasi atau pemisahan itu, mereka akan menjadi objek penghakiman-penghakiman ini. Jadi pertama, air yang berubah menjadi darah. Sungai Nil mewakili air di bawah, yaitu kejatuhan dan kematian. Itu adalah air di bawah. Katak, nyamuk, dan lalat mewakili kenajisan dan korupsi di alam rohani, makhluk-makhluk rohani. Dan mereka membawa keserakahan, kebisingan keras, dan seterusnya. Kita akan membicarakan ini lebih rinci di minggu-minggu yang akan datang. Jadi keserakahan, kenajisan, dan kejahatan ini yang mempengaruhi orang, ini diberikan kepada orang dan diberikan kepada orang dan orang belajar dari hal-hal jahat ini, dan hal-hal ini hidup dan lahir di air bawah. Ketiga, penyakit sampar dan bisul adalah penghakiman terhadap binatang-binatang buas. Mereka yang tidak dilahirkan kembali hidup dengan cara dan filsaf binatang-binatang buas yang telah kita bicarakan dalam Wahyu 13. Lalu, tulah hujan es dan belalang adalah efek dari kemandulan dan kelaparan yang dihasilkan dari kemandulan rohani dan ketidaktaatan. Kemudian kegelapan tebal menunjuk bahwa mereka telah menolak terang, dan karena mereka menolak terang, maka sekarang tidak ada terang sama sekali dalam hidup mereka, karena terang menolak mereka. Dan yang terakhir, kematian semua anak sulung melambangkan akhir kekal dari semua mereka yang tidak memiliki anak domba Paskah, yaitu Yesus. Berbicara tentang kematian kedua dalam Wahyu, kematian kekal yang akan membawa mereka ke dalam api belerang, api neraka. Ketika Allah menciptakan terang, ketika Allah menyinari terang, kita harus masuk ke dalam terang itu. Dan tidak
tetap dalam kegelapan. Kita harus bergerak, kita harus masuk ke dalam terang. Ketika Yesus datang, dia adalah terang. Dan dia berkata, terang datang dan kegelapan tidak memahami dia, tidak menerima dia. Ketika Allah menciptakan cakrawala dan menyinari terang pada air itu, dan membiarkan air itu naik, kita perlu bergabung dengan itu dan naik. Daripada berpegang pada keserakahan dan praktik-praktik kejahatan di dunia ini yang berada di air bawah, dan jangan sampai kita menetap di bawah. Bahkan di antara binatang, ada binatang yang bersih dan binatang yang kotor, dan juga ada perbedaan antara binatang buas, binatang, dan manusia, umat Allah. Namun, berulang kali saya menyebutkan di Mazmur 49 ayat 20, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi, sebagai kesimpulan, penggenapan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh Yesus, mari kita pikirkan bagaimana ini terkait dengan pekerjaan dan ajaran Yesus. Sepanjang pelayanan, kita lihat pertama tujuan tanda-tanda yang digenapi melalui Yesus. Jadi sepanjang pelayanan Yesus, dia menyajikan kepada kita tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk memberitahu kita, untuk membuktikan kepada kita bahwa dia adalah Allah dari sorga, turun untuk menyelamatkan kita dan menebus kita. Seperti firman perjanjian lama menubuatkan dan janjikan. Dia adalah pribadi yang datang untuk menyelamatkan kita dari Mesir rohani, yaitu dunia ini, dan dia akan membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kematian melalui kemenangannya di atas kayu salib. Dan ketika Yesus datang ke bumi ini, dia menyatakan bahwa dia adalah aku adalah. Ingat, di Mesir, orang yang menyediakan dan melakukan tindakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ini yang kita sebut tulah adalah Allah yang memberi namanya sendiri sebagai Yahweh, yang adalah aku. Ingat, Musa bertemu Allah di semak yang terbakar kan, di Gunung Horeb, dan dia bertanya kepada Allah, siapa yang harus saya katakan telah mengutus saya? Siapa namamu ya Allah? Dan Allah mengatakan bahwa namanya adalah Yahweh, yang berarti aku adalah aku. Maka Yesus datang dan berkata bahwa dia adalah aku adalah. Dan pertama, Yesus berkata, aku adalah roti hidup yang turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 35 dan seterusnya. Kedua, dia berkata, dia adalah sumber air kehidupan. Yohanes 4 dan juga Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ketiga, Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Keempat, dia berkata, dia adalah pintu domba-domba dan gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 7, 9, Yohanes 10 ayat 7, 9, 11, dan 14. Kelima, dia berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Itu ada di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Keenam, Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Ketujuh, dia berkata, aku adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1. Dan Yohanes 15 ayat 5. Kedua, Yesus adalah perlindungan di tengah tulah-tulah. Akulah aku adalah orang yang melindungi umatnya di Mesir dan menghukum orang-orang jahat dan menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Yesus datang dan dia berkata bahwa dia adalah akulah aku yang memberikan perlindungan, yang akan menyelamatkan dan yang akan membawa umatnya ke tanah perjanjian. Ini telah dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 13, ayat 25, pasal 45 sampai pasal 45 ayat 18, pasal 48 ayat 12, pasal 51 ayat 12, dan pasal 52 ayat 6. Kemudian Yesus juga berkata dalam Matius 11 ayat 5, dikatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik.
Ini adalah pekerjaan keselamatan. Yesus melakukan pekerjaan untuk mempersiapkan Yobel, bukan penghakiman, bagi umatnya. Dia mengutip Yesaya 35 ayat 5 dan Yesaya 61 ayat 1. Yesus mengatakan hal yang sama di awal pelayanannya, mengatakan bahwa ini adalah tujuan mengapa saya datang ke dunia ini. Itu ada di Lukas 4 ayat 18. Jadi hanya melalui Yesus kita dapat diselamatkan dari tulah-tulah ini yang akan datang ke bumi ini. Yesus adalah sumber sungai kehidupan, air kehidupan. Dan ketika sungai-sungai dan orang bergantung kepada pada air, sungai Nil, sungai-sungai yang orang membuat mata pencaharian mereka menjadi sungai kematian, sungai darah. Lalu Yesus adalah terang. Kedua, Yesus adalah terang. Ketika seluruh dunia kehilangan terang, Yesus adalah terang. Jadi Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, aku adalah terang. Ini adalah siang. Ketika semua orang yang menderita dalam kegelapan, depresi, keputusasaan, dan kebutaan rohani, ketika dunia menjadi gelap, akan ada terang bagi mereka yang tetap dalam Yesus Kristus. Ketiga, Yesus adalah roti hidup kita. Ketika saat itu dunia tidak bisa makan apapun karena katak lalat belalang, hujan es, dan lain-lain, tidak dapat makan karena itu semua. Ketika dunia kehilangan kesenangan, ketika dunia tidak bisa percaya, ketika dunia tidak memiliki apapun untuk dimakan, Yesus akan menjadi roti. Yesus akan menyediakan bukan hanya makanan fisik tetapi rohani. Keempat, Yesus adalah gembala dan perlindungan kita. Bagi mereka yang masuk melalui pintunya, ketika binatang-binatang buas dunia yang dulu menyediakan kemakmuran dan kekayaan sekarang semua dihancurkan. Ketika ada ketakutan akan berbagai jenis tulah, Yesus berkata, masuklah melalui aku. Aku akan membuka pintu bagi kamu. Aku adalah pintu bagi domba-dombaku dan mereka yang masuk akan mengenal suaraku. Aku akan mengenal mereka dengan nama dan aku akan melindungi mereka. Lalu yang kelima, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar yang akan memberi kita anggur rohani, memberi kita hidup kekal ketika dunia akan minum darah kematian dan memberi kepada kita kehidupan. Dan terakhir, mari kita pikirkan tentang yang pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir dari tindakan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat Yesus. Jadi yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur di Kana. Tanda dan mujizat terakhir yang sejati yang Yesus lakukan adalah kayu salib. Karyanya di atas kayu salib. Dan ini bertepatan dan ini sama seperti tulah pertama dan tulah terakhir. Tulah pertama adalah mengubah sungai Nil menjadi darah. Sama seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Kemudian tulah terakhir adalah kematian anak sulung. Dan Yesus adalah anak sulung Allah, anak tunggal Allah yang dibunuh. Dan ini ironis karena di Mesir, tulah-tulah ini adalah penghakiman, tulah terhadap orang-orang jahat. Tetapi Yesus mengambil itu dan dia mengubahnya menjadi berkat. Daripada mengubah air menjadi darah kematian, dia mengubah air menjadi anggur. Anggur yang adalah simbol dari darahnya. Dan darahnya adalah yang memberi hidup. Maka Yesus adalah orang yang mengubah kutukan menjadi berkat. Untuk yang terakhir, anak-anak sulung Mesir mati kan di dalam tulah yang terakhir. Dan anak sulung Allah, Yesus, dibunuh. Tetapi melalui kematian Yesus, kita semua yang lain dapat hidup. Jadi dia mengambil untuk dirinya sendiri kutukan yang seharusnya kita terima. Seperti anak domba Paskah, dia mengambil itu semua sehingga kita dapat terus hidup, sehingga kita dapat terus menerima berkat, sehingga kita dapat memulihkan, menebus identitas kita sebagai manusia, sebagai anak, dan sebagai anak sulung Allah. Jadi sampai di situ, jadi saya berdoa bahwa bahkan di tengah situasi sekarang ini, banyak orang mengatakan ini adalah kutukan yang manusia terima, ini adalah penghakiman atau tulah. Jadi itu tidak masalah.
Mereka yang ada dalam Yesus Kristus, bahkan kutukan akan berubah menjadi berkat. Mereka yang ada dalam Yesus Kristus akan diselamatkan, akan dilindungi, dan kiranya kita fokus hanya pada mencari Yesus. Kiranya kita juga fokus hanya pada menemukan Yesus, percaya pada Yesus, dan Dia akan datang dan menyelamatkan kita. Mari kita terus memikirkan tulah-tulah satu persatu di minggu-minggu yang akan datang, dan saya berdoa kiranya Allah akan memberi kita hikmat, dan kiranya Roh-Nya, Roh Kudus-Nya membawa kita melewati dan mengizinkan kita untuk memahami lebih banyak. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Kau bersama kami, karena Kau melindungi kami dan menjadi pintu kami, gerbang kami, tembok kami, pagar kami, perlindungan kami. Bapa kami bersyukur kepadamu karena mengizinkan kami untuk menyembahmu. Tolong kami untuk terus menyembah dan tolong kami untuk menerima Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat benar-benar percaya kepadamu. Kiranya kami menebus identitas kami sebagai umat-Mu dan kiranya kami dapat mengatasi, kiranya kami dapat menang. Bapa, ketika dunia menjadi semakin gelap dan semakin gelap karena pekerjaan setan, pekerjaan binatang buas, dan dosa-dosa umat manusia, tolong bedakan umat-Mu. Lindungi mereka, berkati mereka, dan pimpin mereka. Terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu. Dengan percaya bahwa Engkau akan memberkati kami dengan terang-Mu sepanjang seminggu yang akan datang ini, mengizinkan kami untuk mendapatkan kemenangan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan hati penuh syukur. Amin.